Fire! Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, baik itu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Singaparna, ujung berung, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Marine 3. Yang mana film ini mengisahkan tentang seorang marinir yang berjuang untuk menyelamatkan adik tercintanya dari tangan para mafia. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack, yang mana terlihat ia sedang dalam perjalanan menuju kota kecilnya di Bridgeton, Washington, Amerika Serikat. Jack ini merupakan seorang anggota Korps Marinir AS berpangkat sersan yang sangat ahli dalam berperang baik itu di darat, laut, ataupun udara. Saat ini Jack sedang mendapat jatah cuti dari satuannya selama 2 minggu dan ia pun memutuskan untuk berlibur di kampung halamannya karena terakhir Jack pulang ke kampung halamannya lebih dari 14 bulan yang lalu. Diketahui pula kedua orang tua Jack telah meninggal dunia beberapa tahun silam, sehingga keluarga yang ia miliki saat ini hanyalah 2 orang saudarinya, yaitu Lily dan juga Amanda. Singkat cerita, bis yang ditumpangi Jack telah sampai di kota Bridgeton. Setibanya di sana, Jack pun disambut hangat oleh seorang sheriff yang bernama Harkin, yang mana Harkin ini merupakan sahabat Jack sejak kecil. Huh? Come here. Kemudian Harkin pun mengantarkan Jack menuju ke rumah lamanya. Sesampainya di sana, Jack pun disambut pelukan hangat oleh sang kakak yang bernama Amanda dan juga adik tercintanya yang bernama Lily. Mereka pun terlihat sangat bahagia akan kedatangan Jack yang telah lama mereka rindukan kehadirannya. Sementara itu di kota Seattle, Washington, Amerika Serikat, kisah akan berfokus kepada sebuah bank. Terlihat sang manajer bank sedang mengobrol dengan salah satu stafnya. Di tengah obrolan mereka pun dikagetkan dengan kedatangan beberapa orang pria bertopeng, yang mana pada saat itu juga menyuruh semua orang yang berada di sana termasuk sang manajer untuk mengambil posisi tiarap. Kemudian sang pria bertopeng yang nampaknya merupakan ketua dari kelompok tersebut meminta sang manajer bank untuk menyuruh tellernya mengambil semua uang yang berada di brankas dan memberikannya kepada anak buah si pria bertopeng tersebut. Pria tersebut pun mengancam sang manajer yang apabila tidak menuruti perintahnya maka ia akan menghabisi keluarga sang manajer itu. Say it loud or she dies. This one said have them open the drawers and give the men the money. Lalu setelah semua uangnya telah terkumpul, pria tersebut pun membakar semua uangnya hingga tak tersisa. No less. Karena ternyata sekelompok pria bertopeng ini bukanlah perampok, melainkan sekelompok mafia yang anti terhadap keserakahan. Karena mereka menganggap pihak bank telah melakukan keserakahan, yang mana pihak bank telah menyita ratusan rumah milik nasabahnya yang tak dapat melunasi hutang-hutang pinjaman mereka. Dan apa yang dilakukan oleh para mafia ini adalah untuk memberikan pelajaran kepada pihak bank manapun agar tidak lagi serakah seperti apa yang telah terjadi selama ini. Kembali ke Jack yang saat ini sedang mengobrol bersama dengan Amanda di dapur. Tiba-tiba mereka dihampiri Lily yang berpamitan untuk pergi dengan pacarnya yang bernama Darren. Where you going? Out? Darren's waiting. Darren? Mendengar hal itu, Jack pun melarang Lily untuk pergi karena Jack tahu bahwa Darren bukanlah pria baik-baik. Namun Lily tetap kekeh dan pergi menemui Darren yang telah menunggunya di luar rumah.
Beralih ke sebuah bangkai kapal tua, terlihat sang pimpinan mafia bertopeng yang ternyata bernama Jonah kembali merencanakan sebuah misi penyerangan di sebuah lokasi besok sore. Saat itu juga ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera menyelesaikan mobil yang sedang mereka kerjakan dan memastikan bahan peledak berjenis RDX dipastikan sudah harus selesai dan terpasang besok pagi. This car needs to be ready by morning. And the RDX rigged. Malam harinya di sebuah bar terlihat Jack sedang berada di sana untuk mengawasi Lily adiknya karena Jack merasa khawatir akan keadaan adiknya tersebut. Di sana secara tak sengaja Jack bertemu dengan teman lamanya yang bernama Peyton. Namun ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada seorang pria yang merasa terganggu oleh kehadiran Peyton. What is your problem? Peyton yang tidak terima ditegur, ia pun menantang si pria tersebut hingga keributan pun terjadi. Jack yang melihat temannya tersungkur, ia pun langsung menghajar pria itu hingga membuatnya babak belur. Akibat keributan tersebut, para polisi pun berdatangan. Dan terlihat pula Lily yang nampak kecewa dengan tindakan Jack. Kemudian Jack dihampiri oleh Harkin. Lalu Harkin pun menegur Jack dan berkata jika Jack bukanlah sahabatnya, Jack akan masuk penjara saat itu juga. Look at me, dude. If we weren't pals, you'd be in jail right now. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat mobil yang ditumpangi Lily dan Darren mengalami kendala, sehingga Darren pun sedang berusaha memperbaikinya. Di sini mereka pun berbincang mengenai Jack, yang mana Lily mengatakan bahwa Jack ingin mengenal Darren lebih dekat dan ingin mengundangnya untuk makan malam bersama. Sementara itu, Jonah bersama dengan dua anak buahnya mendatangi seorang pria bernama Brooks untuk melakukan transaksi jual beli RDX. Di sini Jonah meminta salah seorang anak buahnya untuk mengecek barang tersebut dan memberikan uangnya sesuai kesepakatan. Looks good. Good. Namun saat setelah Brooks selesai menghitung uangnya, jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Kemudian Brooks pun berniat untuk menunda transaksi tersebut hingga besok atau lusa. Jonah pun menolaknya dan langsung menodongkan pistol ke arah Brooks. Sialnya kejadian itu terjadi tak jauh dari lokasi Darren dan Lily berada, yang mana kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Lily, yang membuat Lily berteriak histeris. Jonah yang mendengar suara teriakan tersebut pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lily dan juga Darren. Lily dan Darren pun berusaha kabur dari sana. Lily juga menyempatkan untuk menghubungi Amanda dan mengatakan bahwa ia baru saja melihat aksi pembunuhan di tempat bangkai kapal. Just calm down and tell me where you are. Namun sialnya mobil yang mereka tumpangi tetap tidak bisa menyala. Hingga akhirnya mereka pun tertangkap oleh anak buah Jonah. Go! Sementara itu Jack mendapatkan telepon dari Amanda. Ia mengatakan kepada Jack tentang apa yang sedang dialami oleh Lily. Dengan instingnya yang kuat, Jack pun menyiapkan persenjataan yang dimilikinya lalu kemudian pergi ke lokasi tempat kejadian tersebut. Sesampainya di sana, Jack hanya menemukan mobil Darren. Sementara Lily dan juga Darren sendiri telah dibawa oleh Jonah ke dalam bangkai kapal yang merupakan markas mereka. Di sini Jonah mengikat Lily dan juga Darren karena menganggap bahwa mereka adalah saksi mata atas pembunuhan tadi. Kembali ke Jack yang secara tak sengaja melihat anak buah Jonah yang sedang membawa jasad pria yang telah dihabisi tadi. Kemudian Jack pun membuntuti pria tersebut hingga ke tengah hutan. Dan setelah pria tersebut membuang jasad yang dibawanya, Jack pun tiba-tiba muncul sembari menodongkan senjatanya. Di sini Jack pun menanyakan tentang keberadaan Lily. Namun karena pria tersebut tak mau menjawab, Jack pun memberikan pelajaran kepada pria itu. Namun tanpa Jack sadari, tiba-tiba anak buah Jonah lainnya muncul dari belakang dan menodongkan senjata kepada Jack. Akan tetapi karena Jack bukanlah orang sembarangan, Jack pun akhirnya berhasil melumpuhkan para anak buah Jonah tersebut. Setelah itu Jack menemukan seseorang yang sedang berjaga dan tanpa basa-basi ngangengong lagi, Jack pun melumpuhkan orang tersebut.
Namun tiba-tiba sekelompok anggota FBI pun datang karena ternyata orang yang telah dilumpuhkan oleh Jack tadi merupakan anggota FBI yang sedang menyamar. Ketua FBI yang bernama Wills menyangka kalau Jack ini adalah anak buah Jonah hingga Jack pun dibawa ke kantor FBI. Di tempat yang sama terlihat pula kelompok Harkin dan juga Amanda yang menemukan beberapa jasad anak buah Jonah. Kemudian Harkin pun bertemu dengan FBI yang berada di sana dan mengatakan kalau dirinya telah menemukan beberapa jasad orang yang terlantar. Akhirnya FBI itu pun membawa Harkin dan juga Amanda ke kantor FBI untuk dimintai keterangan. Singkat cerita, Jack, Harkin dan juga Amanda telah berada di kantor FBI untuk memberikan keterangan tentang penculikan Lily dan juga Darren. Dan di sanalah akhirnya terungkap tentang siapa dalang pelaku penculikan dari Lily dan juga Darren. Yang mana dari segala keterangan yang didapatkan, pelaku penculikan tersebut mengarah ke Jonah. Jonah ini ternyata merupakan orang yang dicari oleh FBI. Di sini akhirnya diketahui sebuah informasi tentang Jonah, yang mana dulu ayahnya Jonah terlilit oleh hutang ke bank hingga rumahnya pun disita oleh pihak bank. Dan setelah itu ayah Jonah menjadi depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Semenjak saat itulah Jonah memiliki rasa dendam terhadap semua bank dan ia berniat untuk membalaskan dendamnya itu. Sementara itu di markas kelompok Jonah terlihat mereka sedang memodifikasi sebuah mobil layaknya mobil polisi setempat. Jonah pun kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya mempersiapkan diri untuk merampas dan menghancurkan sebuah mesin keserakahan yang entah mesin apa yang dimaksud oleh Jonah. Our target is an engine of greed. Setelah itu Jonah pun mendatangi Lily dan mengutarakan tentang pandangannya terhadap para pejabat dan orang-orang kaya yang selalu menindas rakyat kecil. What do you want? I just want to be heard. Kemudian Jonah pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengawasi Lily. Teddy, keep her company. Namun anak buah Jonah tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk mencicipi serabi lempit Lily. Dan hal tersebut pun membuat Lily sangat ketakutan dan berteriak meminta pertolongan. Yang mana teriakan tersebut pun terdengar oleh seorang pria yang kemudian pria itu pun langsung menghabisi anak buah Jonah tersebut. Diketahui pria ini bernama Alex. Alex pun mencoba menenangkan Lily yang mana ia mengatakan bahwa ia merupakan anggota FBI yang sedang menyamar. I'm a federal agent. I gotta get you out of here, okay? Kemudian Alex segera melepaskan borgol Lily dan juga Darren. Lalu mereka mencoba mencari jalan keluar untuk bisa segera kabur dari tempat itu. Sementara anak buah Jonah yang bernama Kazel menemukan rekannya yang sudah tak bernyawa. Ditambah lagi Lily dan Darren yang juga telah kabur. Kazel pun kemudian melaporkan hal tersebut kepada Jonah yang sedang berada di bagian depan kapal. Di saat yang bersamaan salah satu anak buah Jonah yang bernama Jackson melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan, yang mana ternyata markas mereka telah dikepung oleh FBI. Akhirnya Jonah memerintahkan Jackson untuk menghabisi para anggota FBI tersebut. Jackson dengan keahliannya ia pun berhasil menghabisi dua anggota FBI itu dari jarak jauh. Kelompok FBI yang menyadari kalau dua rekannya telah tewas, mereka pun menyerang markas Jonah yang mana sebenarnya mereka kalah jumlah. Alhasil kelompok FBI itu pun harus kalah dari kelompok Jonah. Sementara itu di dalam, Lily dan juga Darren sedang mencari cara agar bisa segera keluar dari bangkai kapal tersebut. Namun sialnya mereka dipergoki oleh seorang penjaga yang membuat mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sini Lily berhasil ditangkap, sementara Darren berhasil melumpuhkan satu penjaga yang mengejarnya.
Sementara itu di kantor FBI terlihat Jack memprotes strategi penyergapan yang dilakukan oleh Wells bersama dengan anggotanya. Yang mana akibat tindakannya itu justru kini semakin mempersulit keadaan yang mana adik Jack masih berada di dalam markas Jonah. Wells yang tidak terima ia pun marah lalu kemudian ia menyatakan kalau ia tidak peduli dengan adik Jack karena Wells hanya menginginkan Jonah tewas. Stupid kid! And I don't give a shit. You just touched a federal agent. Arrest him! Di sini Harkin sang sheriff memisahkan mereka berdua lalu memborgol Jack. Kemudian Harkin membawa Jack ke suatu tempat dan melepaskan borgolnya. Harkin juga memberikan Jack senjata dan meminta Jack untuk berhati-hati. Be smart. Jack pun kemudian bergegas untuk menyelamatkan adik tercintanya. Di dalam kapal terlihat Alex si agen FBI sedang menghubungi Wells. Namun saat Alex memberitahu tentang keadaan di dalam, tiba-tiba Kazel datang dari belakang dan langsung menghabisi Alex. He's packed every ounce of RDX in. Berpindah ke Jack yang saat ini berhasil mendekati kapal. Lalu ia menghabisi salah satu penjaga dengan sangat brutal. Sementara itu Lily sendiri dipertemukan dengan Jonah. Kemudian HP Lily berbunyi yang ternyata itu telepon dari Amanda. Jonah pun mengangkat telepon tersebut dan meminta Amanda memberikan ponselnya kepada Wells. This is Special Agent Wells. Jonah pun mengatakan bahwa ia siap bernegosiasi dengan FBI asalkan Wells mengirim polisi untuk bertemu dengan Jonah di markasnya. Namun jika polisi tersebut membawa pasukan maka Jonah tidak akan segan-segan untuk menghabisi Lily. This ferry in 20 minutes. The girl dies. Di sisi lain, Jack terlihat telah berada di bangkai kapal itu. Ia pun menghabisi seorang penjaga yang berada di sana. Suara tersebut pun terdengar oleh Jonah. Hingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jack. Dan pertempuran pun terjadi. Jack yang merupakan seorang marinir yang terlatih, ia pun mampu menghabisi anak buah Jonah satu persatu. Sementara itu Jonah yang mengetahui bahwa anak buahnya berhasil dilumpuhkan, ia pun membawa Lily ke tempat yang lebih aman. Beberapa saat kemudian seorang polisi yang diutus oleh FBI pun tiba di markas Jonah. Namun sesaat setelah bertemu dengan Jonah, ia pun dihabisi oleh anak buah Jonah. Ternyata maksud Jonah meminta Wells mendatangkan seorang polisi bukanlah untuk bernegosiasi, melainkan untuk mengambil rencana serta seragamnya. Setelah itu Jonah pun menyusun rencana bersama dengan anak buahnya yang tersisa. Yang mana Jonah akan meledakkan sebuah gedung yang berada di pusat kota. Yang ternyata gedung tersebut adalah bank terbesar di kota itu. Kemudian Lily yang mendengar hal itu pun mengatakan bahwa hal itu akan memakan banyak korban. Namun Jonah tidak memperdulikan perkataan Lily. Show me the rig. Yeah. Setelah itu Jonah dan tangan kanannya segera mempersiapkan bom yang akan diledakkan di lokasi yang telah direncanakan. Dan di saat Jonah yang sedang mengecek bom yang telah mereka rakitkan di mobil polisi yang mereka modifikasi, tiba-tiba Jack pun datang dan menodong mereka. Namun sayangnya di belakang Jack muncullah anak buah Jonah lainnya yang langsung menghantam Jack hingga membuatnya tersungkur. Kemudian anak buah Jonah yang sempat tertembak membuatnya tergeletak di lantai dan pada saat yang bersamaan Jack tersadar dari pingsannya, kemudian ia berusaha untuk kabur dari ruangan itu. Kemudian Jonah bersama anak buahnya dan juga Lily pun pergi dari tempat tersebut menuju ke lokasi peledakan bom. Anak buah Jonah yang tadi tertembak pun berusaha bangkit sekuat tenaga dan memburu Jack. Hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan Jack yang sedang bersembunyi dan langsung menodongkan senjata. Namun ketika Jack akan dihabisi, tiba-tiba ternyata sedari tadi Darren bersembunyi di gudang kapal. Kemudian Jack pun melihat peta rencana lokasi pengeboman yang akan dilakukan oleh Jonah. Hingga Jack pun mengetahui bahwa Jonah kini sedang menuju ke sebuah bank yang berada di tengah kota. Downtown Seattle.
Jack pun mengajak Darren untuk mengejar Jonah. Namun Darren menolak ajakan tersebut hingga Jack memutuskan untuk pergi sendiri menggunakan motor KLX. Kembali ke Jonah yang telah berada di dekat lokasi pengeboman. Ia pun dikagetkan dengan kedatangan para anggota FBI yang kemudian mengepung mobilnya. Hingga akhirnya Jonah pun segera mengaktifkan bomnya dan keluar dari mobil tersebut untuk melawan para FBI itu. Fuck it. It's not the statement I wanted to make. Akibat pertempuran tersebut, anak buah Jonah harus tertembak hingga tewas. Karena terdesak, Jonah pun berlari sembari menyandra Lily, namun pelariannya dihentikan oleh Harkin dan juga Jack. Jack mengatakan jika Jonah melepaskan Lily, maka ia akan melepaskannya. Jonah yang tidak mempunyai pilihan lain pun akhirnya melepaskan Lily, lalu kemudian akhirnya Jonah beserta seluruh anak buahnya berhasil dihabisi oleh Jack. Kemudian Lily mengatakan bahwa bom yang dibawa Jonah telah aktif dan lokasinya berada di mobil Jonah. Mendengar hal itu, Jack dengan jiwa kesatrianya ia pun membawa mobil tersebut menjauhi keramaian. Yang mana kemudian mobil itu terguling, namun beruntungnya Jack berhasil selamat dan segera keluar dari mobil tersebut sebelum bomnya meledak. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Semoga sehat selalu serta dilimpahkan rezeki yang berkah barokah. Pesan yang dapat disampaikan dari film tadi adalah manfaatkan waktumu bersama dengan keluarga, karena waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Saya Rana beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.